Salam damai Kristus. Para saudara yang terkasih, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan kematian dalam pandangan Katolik dan Islam. Bila kita membicarakan tentang kematian, terlintas dalam pikiran kita langsung mengarah kepada liang kubur serta tubuh yang membusuk atau berubah menjadi abu ataupun tanah. Setiap orang pastilah akan mengalami kematian karena memang seperti itulah hakikat dari manusia, yaitu harus mengalami kematian. Tidak sedikit orang pada masa ini jarang memaknai kematian secara mendalam, dan bahkan banyak juga orang yang enggan memikirkan kematian tersebut. Mungkin karena kematian itu sangat mengerikan untuk dibahas kali ya. Kematian dalam Katolik diartikan sebagai terpisahnya jiwa dari tubuh untuk sementara. Kesementaraan tersebut mengartikan bahwa tubuh atau raga manusia tidak selamanya dalam keadaan membusuk ataupun hancur. Karena Kristus yang bangkit akan membangkitkan juga tubuh manusia dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Dalam gereja Katolik terdapat 3 kemungkinan setelah mengalami kematian, yaitu masuk surga secara langsung. Masuk surga secara tidak langsung maksudnya sebelum masuk ke surga harus terlebih dahulu masuk api penyucian. Dan masuk neraka. Gereja Katolik mengakui adanya pengadilan khusus setelah mengalami kematian. Pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang berdampak langsung melalui jiwanya yang abadi. Setiap orang akan menerima pembalasan sesuai dengan iman dan perbuatannya, yaitu pembalasan masuk secara langsung ke surga atau masuk ke surga, tapi harus melalui api penyucian atau masuk neraka. Nah, kita tadi sudah menyebutkan ada orang yang setelah kematiannya masuk surga. Surga bagi gereja Katolik merupakan suatu keadaan bahagia yang tertinggi dan definitif. Mereka yang mati dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemurnian lebih jauh berkumpul bersama Yesus dan Maria serta para malaikat dan para kudus. Mereka ini disebut gereja surga, tempat di mana mereka dapat melihat Allah secara langsung atau bertatap muka dengan Allah tanpa ada halangan. Mereka yang masuk surga ini hidup dalam kesatuan cinta dengan Tritunggal dan menjadi pengantara kita. Sebelum masuk ke surga, orang-orang yang memiliki hambatan ataupun halangan masuk surga harus masuk dulu ke api penyucian. Dalam bahasa resmi gereja, yaitu bahasa Latin, tidak disebutkan api melainkan hanya penyucian atau purgatorium saja. Maksudnya adalah sebagai tahap dalam proses pemurnian sebelum sampai kepada surga. Api penyucian diartikan sebagai suatu keadaan, yakni proses penyucian jiwa setelah kematian badan, yang merupakan tanda belas kasih Allah bagi mereka yang secara jujur berusaha mengenal Allah dan melakukan kehendaknya dalam hidup di dunia, namun meninggal dalam keadaan masih terikat dengan dosa atau akibat dosa. Gereja Katolik memiliki 2 ajaran resmi yang berkaitan dengan api penyucian. Pertama, api penyucian itu ada, dan yang kedua, doa-doa kita membantu jiwa-jiwa di api penyucian. Secara ringkasnya, api penyucian ialah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Gereja Katolik juga mengakui adanya neraka. Gereja Katolik memandang neraka sebagai kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebas mereka sendiri. Penderitaan neraka yang utama adalah keterpisahan kekal dari Allah, yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan, yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita. Setelah kita membahas kematian menurut pandangan Katolik, sekarang kita akan membahas kematian menurut pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa akan ada akhir zaman, dan setelah kematian ini akan ada kehidupan lagi. Serta bahwa untuk memasuki kehidupan itu akan ada pengadilan yang menentukan apakah seseorang akan menerima ganjaran atau hukuman. Pada hari penghakiman, beriman kepada Allah yang esa, tauhid, semasa seseorang hidup merupakan kondisi yang sangat tinggi nilainya. Sebab satu-satunya dosa yang tak terampuni ialah dosa seseorang yang berbuat musyrik atau penyembah berhala. Segala kebaikannya tidak akan ada artinya. Dalam surat Al-A'raf 7:187, dikatakan bahwa hari kiamat selain rahasia Allah, namun juga akan merupakan hari berat yang datang dengan tiba-tiba. Tanda-tanda kiamat kecil, sugra, misalnya, kemerosotan moral atau akhlak manusia penghuni dunia ini, kematian yang dialami oleh seseorang karena kecelakaan, sakit, atau terkena bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, dan kebakaran, merebaknya zina, mabuk-mabukan. Dan tanda-tanda kiamat besar, kubra, misalnya,
berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Setelah kejadian ini maka kehidupan di dunia akan berganti dengan kehidupan di alam baru yang disebut akhirat. Selain akhir zaman, Islam juga mengimani adanya surga dan neraka. Dalam bahasa Al-Quran surga disebut sebagai jannah yang berarti taman atau kebun yang indah. Sedangkan neraka dari kata an-nar diartikan sebagai api. Surga itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Nama-nama, surga Firdaus, surga En, surga Khuldi, surga Mawa, dan mempunyai beberapa pintu. Neraka juga demikian, di mana tingkatan itu menunjukkan besarnya ganjaran atau hukuman yang diterima penghuninya. Dalam Al-Quran, surga digambarkan seluas langit dan bumi, penuh buah-buahan segar yang lezat. Rumahnya seperti istana dengan sungai jernih mengalir di bawahnya, sedangkan gambaran neraka menurut Al-Quran digambarkan penuh api yang menyala-nyala. Ada pohon yakum yang berbuah kepala setan dan ada pohon berduri. Terdapat rantai dan belenggu untuk menyiksa penghuninya. Dari penjelasan tentang kematian menurut Katolik dan Islam kita dapat menyimpulkan bahwa Islam dan Katolik memandang kematian sebagai sesuatu yang penting dan menjadi keniscayaan. Dalam Gereja Katolik ada 3 kemungkinan yang akan terjadi ketika akan memasuki kehidupan baru, langsung masuk surga atau neraka dan juga akan masuk surga tetapi harus melalui api penyucian. Sedangkan Islam hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi, langsung masuk surga atau neraka. Maka dari itu, ajaran-ajaran dalam Islam dan Katolik sebenarnya mengarah pada bagaimana seseorang menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan penuh kebahagiaan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian itu. Dan kemudian mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan seseorang di hadapan Sang Pencipta. Sebab kematian membawa kita pada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Allah.